Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Lihat hati kami Tuhan, hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu ya Tuhan, oh ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi, amin. Rohku sujud dengarkan yang kami Tuhan ya Tuhan, ku rindukan benar-benar Tuhan, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah ya Tuhan, oh ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, turunlah kembali suci, curahkanlah, memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya, biar awan kemuliaan aku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu, ya Tuhan dekat, ya Allah, ya Allah, kemuliaan-Mu. Angkat kali
Ya Tuhan, memenuhi hatiku, tiap awan kemuliaan-Mu, turunlah Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, tanpa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kami akan gagap melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Hosana, 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 Hosana yang tinggi. Ya, katakan pada Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, haleluya, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana,
Aku bersyukur Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang kupuji, Hosana, 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 Hosana yang kupuji, Hosana, 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 Hosana yang tinggi, kupuji namamu, haleluya. Terima kasih, aku kan bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang kutinggi, Hosana yang kutinggi, Hosana yang kutinggi, Hosana, Hosana yang kutinggi, Hosana yang kutinggi. Dengan setiap pujian yang keluar dari hati kami Tuhan, nikmati pujian kami yang keluar dari hati kami. Bertata di sorga sana Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh kasih salam kanan kiri ya, katakan shalom. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Memang terkumpul berhadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya dengan bersuka, dengan bersuka, dengan gembira, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang betul, haleluya. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, dengan gembira, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan gembira, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja. Dengan bersuka, dengan bersuka, haleluya. Dengan aku dan pujinya Tuhan Raja
keselamatanku tidak. Haleluya, pujian, pujian. Tak ada banyak waktu, kiatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu dan siap dituai. Tanggapkan segala beban dan dosa yang melintang berlari. Lari sampai tujuan, akulah surgamu yang baru. Nyala rohmu, nyala nyala damai hatinya Tuhan. Nyala damai Tuhan, nyala nyala. Haleluya. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dan haleluya. Oh, tanggapkan dosa melintang berlari, berlari sampai tujuan, akulah surga yang baru. Biarlah rohmu berlayar kita Tuhan. Biarlah berlayar kita Tuhan. Biarlah rohmu Tuhan. Biarlah Tuhan terus, amin saudara. Haleluya.
satu-satunya surga segala Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Engkau sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Hanya menyenangkanmu, hanya menyenangkanmu. Kau kebenaran, kau kebenaran. Hanya menyenangkanmu. Let's go. Kau kebenaran, kau kebenaran. Yesus Tuhanku, kuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Kita takkan pernah sama lagi kalau itu Tuhan. Amin. Ya, itulah buat kita. Silahkan duduk, adik-adikku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berikan segalanya bagimu Tuhan. Tak ada arti dalam
Kami jual hati dan jiwa kami padamu Tuhan. Berikanlah hidupku setia. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami melihat setiap kebaikan. Kami melihat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan yang bertata di atas setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan.
Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, kami diteguhkan, akan ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, sekiranya ada penguasa-penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan terus menyertai hidup kita pribadi dan saudara. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 5 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Baik, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Puji Tuhan. Saya memberikan tema khotbah saya pagi hari ini dalam kitab Amsal pasal 5 ayat yang ke-18 adalah nasihat dalam pernikahan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pokoknya adalah nasihat mengenai perzinahan. Tetapi saya rindu membawakan kita pagi hari ini adalah sebuah nasihat. Nasihat yaitu di dalam sebuah pernikahan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah membutuhkan terus sebuah nasihat. Dan anak-anak muda yang sebentar juga akan masuk dalam sebuah pernikahan pun akan membutuhkan banyak sekali nasihat dan bimbingan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengetahui bahwa pernikahan ini adalah berkat Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-22, saya minta multimedia. Amsal pasal 18 ayat yang ke-22 berkata demikian. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapa yang mendapatkan istri itu adalah mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau saya mau ganti begini, siapapun yang mendapatkan pasangannya, dia mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenal oleh Tuhan. Jadi sebuah pernikahan ini bukan pernikahan itu artinya sebuah aib, tidak. Pernikahan juga bukan sesuatu yang rasanya adalah hal-hal yang najis, bukan. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan istri, siapa yang mendapatkan artinya pasangan, dia mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenal oleh Tuhan. Dan tidak hanya sampai di sana, kalau kita melihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-13, Mazmur 25 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Keturunannya akan mewarisi bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika menikah dan mempunyai keturunan, janji berkat Tuhan adalah keturunan-keturunannya akan mewarisi bumi. Artinya itu adalah berkat Tuhan. Coba multimedia dibuka. Ya, Mazmur 25 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, Mazmur 25 ayat yang ke-13, keturunannya akan mewarisi bumi. Anak cucunya, kebahagiaannya akan mewarisi bumi. Jadi janji berkat Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah pernikahan kita, bahwa anak cucu kita itu akan mewarisi bumi. Artinya akan mewarisi setiap berkat-berkat Tuhan yang ada di bumi ini. Nah sekarang yang poin paling penting mengenai pernikahan Kristen adalah, di dalam yang pertama adalah saya mau mengatakan demikian, bahwa pernikahan itu adalah sebuah lembaga, ya, institusi yang dibentuk oleh Allah sendiri
diberkati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu menikah itu bukan sekedar menikah Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu kita mengambil satu keputusan, keputusan itu adalah waktu kita mengambil keputusan untuk menikah, putusan yang kita ambil itu adalah sebuah lembaga ilahi. Satu institusi ilahi yang memang dibentuk oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Itu Tuhan sendiri yang katakan. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, di mana laki-laki dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah, dan pasangannya Hawa diambil dari tulang rusuk daripada Adam. Bukan artinya wanita, mau jadi seorang wanita lagi nih, ini udah jadi pria dari debu tanah, udah dibentuk, diambil dari tanah, dibentuklah jadi pria. Oh sekarang mau jadi bikin pasangannya, oh wanita, ambil lagi dari debu tanah. Enggak. Ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan ambil itu dari tulang rusuk daripada Adam? Kenapa Hawa diambil dari tulang rusuk daripada Adam? Karena memang di sana Tuhan itu memberkati. Jadi satu lembaga itu sudah dibentuk oleh Tuhan dari kitab Kejadian dari asal mula, dan itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan, kecuali tidak dapat dipisahkan. Yesus sendiri berkata dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Itu juga berbicara tentang sebuah pernikahan. Ketika ada 2 orang, ada 3 orang di sana, waktu berkumpul dan menyebut namaku, aku ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa sebuah pernikahan itu adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah pernikahan adalah sebuah pernikahan yang dibentuk oleh Allah dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pentingnya dalam sebuah pernikahan, di dalam yang kedua, poin yang kedua adalah pernikahan itu saling menerima ketidaksempurnaan. Siapa yang suka berkata saya adalah orang yang sempurna? Saya yakin dan percaya kita banyak kekurangannya. Kita nggak bisa berkata aku adalah orang yang sempurna. Kita nggak bisa berkata kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Dan saya adalah orang yang sempurna. Kita nggak bisa dapat berkata demikian. Karena memang saya dan Bapak Ibu Saudara penuh dengan segala kelemahan, penuh dengan segala ketidaksempurnaan. Sehingga dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang menyempurnakan itu semua. Kenakan kasih. Dalam sebuah pernikahan itu banyak ketidaksempurnaan. Bisa berkata suami saya adalah orang yang sempurna. Bisa kita berkata istri saya adalah orang yang sempurna. Tidak. Karena kita banyak ketidaksempurnaan. Tapi Alkitab dalam kitab Injil, dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan apa? Pergunakanlah kasih sebagai satu pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi hanya kasih Bapak Ibu Saudara yang mengikat itu semua untuk dapat mempersatukan dan menyempurnakan. Saya sungguh sangat terberkati sekali tadi malam dalam ibadah pasutri. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ibadah pasutri bukan hanya pasangan yang sudah 5 tahun, 10 tahun menikah. Justru pasangan-pasangan yang masih muda-muda ini, mari kita masuk dalam ibadah pasutri. Karena ada firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan tadi malam saya sangat diberkati, kenapa? Karena kita tidak sempurna dan kita butuh kasih. Karena dalam kitab Kolose kasih itulah yang akan mengikat kita, pasangan suami istri yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Tahu kasih itu apa? Kita seringkali berkata kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Coba kita baca dulu dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tolong di media bantu saya. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih Bapak Ibu Saudara. Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang saling menerima. Pernikahan itu adalah pernikahan yang memang betul banyak ketidaksempurnaan, dan kita butuh kasih di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah posisinya di utama. Sehingga dikatakan hukum mana yang lebih penting, lebih utama dalam dunia ini? Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Dan di dalam sebuah pernikahan, kasih inilah yang menjadi pengikat dan menyempurnakan hubungan pernikahan dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini banyak sekali dalam sebuah pernikahan yang gak jadi berkat. Betul. Sehingga banyak sekali kalau ditanya zaman sekarang, orang mau gak menikah? Banyak yang berkata anak-anak muda sekarang tidak mau. Kenapa? Karena melihat figur rumah tangga yang kacau balau. Kenapa? Karena melihat figur orang tua yang tidak menjalankan peran utamanya dalam rumah tangganya, itu tidak dijalankan. Tapi kita butuh kasih Bapak Ibu Saudara. Dan kasih itu adalah kasih yang mengikat, kasih yang menyempurnakan segala-galanya. Sehingga kalau dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus itu katakan dalam jemaat Tuhan di kitab Kolose, Paulus katakan di jemaat Tuhan di kitab Efesus, dia berkata demikian. Memang ayat-ayat pertamanya dikatakan begini, istri tunduklah kepada suami. Kata-kata pertama. Kata-kata yang kedua adalah suami mengasihi istri. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu kita tahu ya, heboh kan di sini ada sebuah peristiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara suka parkir itu mobil di samping, ya. Sekarang udah nggak ada tuh pohon mangganya, pohon mangga, 2 sukun nggak ada ya. Kenapa? Karena 2 minggu yang lalu di hari Sabtu ada orang yang bunuh diri di pohon mangga, bunuh diri. Dan saya masih kenal dekat, masih bersaudara, tapi walaupun jauh sekali. Bapak Gembala bilang begini, itu orang GKI, aslinya orang gereja. Nah, kemarin saya katakan kepada istrinya, mohon maaf saya nggak pergi ke rumah duka karena memang terlalu jauh dan saya ada beberapa yang saya harus selesaikan. Iya, nggak apa-apa. Lalu saya tanya, ke gereja nggak? Iya. Saya sangat rasanya ini hancur hati saya. Dan alasannya bunuh diri apa? Karena masalah dalam rumah tangga. Suaminya itu suka pukul istrinya. Tapi waktu istrinya mengambil satu keputusan, tidak mau lagi dilanjutkan, istrinya pulang ke rumah keluarganya hanya 1 malam. Besok pagi suaminya bunuh diri. Padahal harusnya yang bunuh diri
mungkin ya secara kita ini mungkin istrinya kali yang stres gitu kan. Tapi ini malah suaminya. Pernikahan itu tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai pengikat ketidaksempurnaan kita dalam kasih. Sehingga Paulus katakan dengan sungguh-sungguh, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ada berapa banyak seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kasih itu tidak berjalan dengan baik dalam rumah tangga. Kasih itu tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berkata aku mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya cukup angkat topi, ya, angkat jempol. Kenapa? Kalau ada suami-suami yang bertingkah tapi istri masih baik, masih layani dengan baik, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak semuanya laki-laki yang bertingkah, banyak juga perempuan yang bertingkah. Banyak perempuan yang aneh-aneh. Tapi kalau suaminya masih lapang dada menerima, bersyukur. Ada seorang hamba Tuhan di Lampung, di pedalaman, sangat pedalaman. Ibu gembala ini, Bapak pendeta ini, Ibu pendeta. Ibu gembala lari dengan pengerjanya. Lari. Ini dalam pedalaman, pelayanan pedalaman. Tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa saya membawa contoh ini bagi kita? Bapak Gembala bilang begini, di jemaat-jemaatnya, kalau istri saya pulang, Ibu Gembala pulang, dia adalah tetap istri saya. Dia adalah tetap Ibu Gembala. Bukan hanya laki-laki yang suka aneh-aneh, ada juga perempuan yang suka aneh-aneh. Betul. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Pastor sudah betul ya. Kayaknya laki-laki apa yang perempuan ya? Oh banyak ya. Zaman sekarang. Dan zaman sekarang sungguh sangat menakutkan. Kalau pergi ke mall, jalan-jalan, itu laki-lakinya udah tua, udah bangkotan. Yang digandeng ABG. Tadinya saya pengen saya gini ya, tapi kan saya bukan istrinya. Sehingga Indonesia itu masuk urutan keberapa? Sugar daddy. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak muda sekarang ini kecewa. Kenapa? Karena sosok figur rumah tangga yang baik itu, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, udah nggak ada. Apa yang akan mereka contoh? Apa yang akan mereka teladani? Kasih sayang istri, kasih sayang suami mulai luntur. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, pada waktu peristiwa Bapak Gembala sakit beberapa tahun yang lalu itu, saya mikir berkali-kali. Kata saya begini dalam hati, kalau ada apa-apa ini dan Bapak Gembala dipanggil pulang ke surga, gimana dengan saya? Saya berpikir berkali-kali. Sehingga saya selalu belajar memberikan sebuah kasih tanpa syarat. Mengasihi. Bapak Gembala juga demikian. Menyadari waktu ini hanya singkat Bapak Ibu Saudara, hanya sebentar saja. Saya kadang-kadang kalau lihat anak-anak dulu kayaknya masih kecil ya. Bukan lagi itu saya bilang John dulu tuh masih kecil banget ya. Oh nggak ada orang ya. Sekarang udah gede. Waktu sebentar. Itu si Noel, saya tadi lihat dia pakai baju batik ini, saya bilang gini, makanya itu bajunya Bapak yang wah udah nurun ke si Noel kata saya. Baju saya pun demikian, udah nurun ke Floren. Saya simpen, dia yang pakai. Aku hanya sebentar. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara,
Sudahkah Bapak dan Ibu Saudara saling mengasihi dengan baik? Amin. Kasihi istrimu, kasihi suamimu. Cintailah dia tanpa syarat. Poin yang keselanjutnya, poin yang ketiga. Pernikahan itu adalah berbicara tentang komitmen, keseriusan, dan kesetiaan. Masih ingat jadi pernikahan? Saya menerima engkau menjadi suamiku, menjadi istriku dalam keadaan apa? Tidak kaya. Susah senang, kaya miskin, kaya. Bukan ya. Lagi mabuk itu. Lagi mabuk. Masih ingat jadi pernikahan? Oh, pada seriusnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-18 bilang begini. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu, tapi istri masa muda. Dan dibalik ya, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Di dalam kata-kata ini adalah berbicara tentang perjalanan waktu, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan bukan untuk 1 bulan, pernikahan bukan untuk 2 bulan, pernikahan bukan untuk 3 bulan, tapi pernikahan untuk selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Dan memang betul dalam pernikahan ini seringkali ada tantangan, ada sakit, ada apa lagi? Ada kelemahannya, ada susahnya, ada miskinnya. Dan semua itu harus kita jalani. Dan Bapak Ibu Saudara, jika berbicara pernikahan itu tentang komitmen, Bapak Ibu Saudara harus setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara harus setia. Karena kalau Bapak Ibu tidak setia, itu artinya Bapak Ibu Saudara sedang mendekat kepada perzinahan. Saya terkesan dengan satu pembicara yang berkata begini dengan pendeta Ezra Sur. Bagaimana dengan suami yang suka meng-KDRT istrinya? Apakah boleh berpisah? Hanya menjauhkan diri. Kalau suaminya berzina, istrinya berzina, maka boleh berpisah? Pertanyaan kita semua kan? Pendeta ini bilang boleh. Tapi saya mau bilang begini, saya mau tambahin, Pak Pendeta itu juga menambahkan. Tapi tidak boleh menikah lagi. Karena orang yang berzina dengan orang yang tidak baik, dia bersatu dengan orang yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hancurkan rumah tanggamu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kau najiskan pernikahanmu. Jangan kau satu daging dengan hal-hal yang tidak baik. Ingat baik-baik, tentang komitmen pernikahan itu berbicara tentang komitmen perjalanan waktu. Anda tidak dapat berkata, Ibu Pendeta saya mau pulangin istri saya, Ibu Pendeta saya mau pulangin suami saya. Tidak ada seperti itu. Anda harus jalani. Kitab Amsal katakan, Amsal 11 ayat yang ke-29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia akan menangkap angin. Anda tahu menangkap angin tidak akan dapat apa-apa. Kalau Anda mengacaukan rumah tanggamu yang kau bangun dengan hal-hal kenajisan, dengan hal-hal yang tidak baik, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Engkau hanya dapat angin. Baca dulu gitu, kitab
ke-29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sekali berlangkah dalam sebuah pernikahan, itu berbicara tentang komitmen, perjanjian seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau istrimu menerima engkau dengan baik, mengasihi engkau dengan baik. Engkau harus bersyukur dengan suami yang menerima istri dengan baik. Karena dia mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Makanya saya katakan di awal, saya cukup angkat topi, saya angkat jempol. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap menerima pasangan hidupmu yang berlaku tidak baik. Karena bagaimanapun tidak dapat dipisahkan kecuali mau. Anda ingin berpisah boleh, tapi tidak boleh menikah lagi. Sehingga pernikahan bukan hal yang main-main. Kenapa? Karena engkau akan mewarisi, menurunkan keturunan-keturunan, dan keturunanmu akan mewarisi bumi, termasuk yang ada dalam rumah tanggamu. Kalau engkau berlaku mengasihi istrimu dengan baik, anak-anakmu pun akan melakukan hal yang sama kepada pasangannya. Kalau engkau berlaku baik kepada suamimu, anak-anakmu pun akan berlaku dengan hal yang sama kepada pasangannya. Penting untuk kita sadari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan main-main dengan pernikahan. Kan ada berapa banyak dari pernikahan yang kacau balau melahirkan generasi-generasi yang hari ini sedang sakit hati. Melahirkan generasi-generasi yang memang rasanya hari ini nggak mau lagi jadi orang-orang percaya. Bahkan kemarin tadi malam Bapak Gembala bilang, ada seorang hamba Tuhan sudah usia lanjut, umur kira-kira 70 tahun. Dia bersaksi dengan bangganya, katanya anaknya tidak mau menikah. Pertanyaan yang sangat besar. Karena dalam hal rumah tangga bukan hanya bagi jemaat Tuhan, ini pun terjadi di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang rumah tangganya digoncang, mengalami hal yang demikian. Bukan hanya jemaat biasa saja. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan tidak bercerai, tidak berpisah, tapi tidur di lain kamar. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Iblis itu pintar bermain-main dalam hidup kita. Mawas-mawas diri, kau harus berlaku dengan baik, berjalan dengan baik, sehingga Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-21, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, segala langkah orang diawasinya. Itu dalam kitab Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-21. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata orang gak ada yang lihat, betul. Tapi setiap jalan yang kita tempuh, apa yang kita lakukan, itu semua diawasi oleh Tuhan. Gak ada yang tahu. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, gak ada yang tahu. Tapi ingat baik-baik, mata Tuhan itu melihat. Mata Tuhan itu mengawasi. Kita bisa berkata gak ada yang tahu. Semua gak ada yang tahu. Tapi ingat baik-baik, mata Tuhan dari surga, Dia melihat apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Saya yakin pagi hari ini kita semua rindu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Anda juga rindu kan keturunan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Bahkan kalau bisa lebih baik dari kita. Dan hari ini kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah pernikahan Bapak Ibu Saudara. Menyadari di Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan yang selanjutnya kita harus sadari bahwa pernikahan itu memang tidak sempurna, tapi kenakanlah kasih,
dan yang menguatkan. Kasih itu sahabat, kasih itu murah hati. Arti kasih itu tidak bersyarat. Kasihi pasanganmu. Memang dia salah, ampuni dia, kasihi dia. Kalau dia berlaku yang tidak baik, kasihi, ampuni. Bapak ibu saudara, itu istrinya, saudara saya lihat setiap waktu, setiap saat selalu dipukul. Dan tidak pernah ada kata suara jeritan. Saya katakan kepada tante saya, karena saya suka olahraga pagi, saya suka dengar suami teriak. Saya bilang begini, karena dia tidak pernah teriak minta tolong, saya pun tidak bisa menolong. Dijalani sama istrinya. Tapi akhirnya suaminya yang memilih keputusan yang lain. Dia katakan harusnya kita berdoa. Istrinya bilang begitu, harusnya rajin ke gereja. Bukan ada masalah, ambil jalan pintas. Istrinya masih ngomong begitu. Dan itu menyadarkan saya dan menyadarkan kita semua. Dalam rumah tangga ini banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Banyak persoalan. Tapi hanya Tuhan yang mampu menolong dan menghibur saya dan menghibur kita semuanya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan satu kekuatan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan satu penghiburan. Kasih Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jika berbicara tentang pernikahan, dia berbicara juga tentang komitmen, keseriusan, dan kesetiaan. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, kita memberikan masalah, memberikan persoalan untuk masuk dalam rumah tangga kita. Masalah yang kita buat-buat sendiri, persoalan yang kita buat-buat sendiri. Jangan sampai. Ingat baik-baik, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, dia akan mewarisi anak-anak juga yang akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian. Saya rindu sebuah pujian dari semula telah kau tetapkan hidupku ada dalam tangan.
suami istri yang ada. Tuhan melihat sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mengasihi istri kami, kami mengasihi suami kami, kami mengasihi Tuhan. Biarlah pasangan-pasangan yang ada di tempat ini saling mengasihi, mengasihi tanpa syarat. Kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan. Seringkali ada dosa, seringkali ada pelanggaran, seringkali mungkin ada sakit hati, ada kekecewaan. Tapi pagi hari ini, biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga jemaat Tuhan. Sehingga ketika rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan, akan melahirkan anak-anak yang luar biasa diberkati Tuhan, akan menciptakan damai dalam rumah tangga dan keluarga. Suasana surga turun atas rumah tangga kami. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan bekerja secara ajaib pagi hari ini. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, tapi kami tahu Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati suami-suami yang ada, berkati istri-istri yang ada, bahkan berkatilah anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai masa muda mereka untuk menjadi alat hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. I love you, baby. Dia di pelakor. Haleluya. Firman yang sangat luar biasa. Kita mau memberi Bapak Ibu sambil menunggu yang bertugas dan mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan kalau kami boleh memberi pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberi bukan karena Tuhan berkekurangan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami mencintai Tuhan dan ingin membantu pelayanan tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang selama-lamanya. Siap memberi, katakan amin. Bila saya
disampaikan kepada Ibu Dina tanggal 6 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi diucapkan selamat kepada keluarga Bapak Yason atas kelahiran anak pertama seorang putri. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada ibu juga kepada anak, bertumbuh dengan baik dalam asuhan orang tua yang takut akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian kegiatan retreat pada tahun ini bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Karenanya saya beri kesempatan kepada panitia untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk disampaikan terkait dengan acara retreat 2026. Dipersilakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengembala yang memberikan kami waktu. Seharusnya ini ada ketua, tapi mungkin ada halangan. Jadi saya bersama Ibu Lili mewakili untuk menyampaikan hasil rapat kami kemarin untuk acara retret kita di bulan Maret. Kami kemarin itu ambil satu keputusan, maka kita akan mengadakan retret itu di tanggal 19 bulan 3. Tapi sebelumnya kami minta maaf karena kita di sini terkendala dengan dana dan ada beberapa jemaat kita yang tidak bisa juga mengikuti. Tadinya memang kita berencana untuk retret itu 2 hari, tetapi karena keterbatasan dana dan lain-lain sebagainya, waktu juga banyak yang bekerja, jadi kami kemarin itu mau tidak mau mengambil satu keputusan bahwa kita akan mengadakan itu di tanggal 19 sampai tanggal 20 di Lebaran yang pertama, di hari Lebaran yang pertama. Jadi saya berharap bersama dengan Ibu Lili dan Ketua, mari teman-teman semua yang mungkin belum melunasi yang menjadi tanggung jawab kita untuk dapat segera melunasinya. Ini kita kebersamaan ya. Jadi mari kita berpartisipasi di dalamnya. Kita nanti akan ya, nanti kita itu berkumpul di gereja itu mungkin akan sekitar jam 4:30 dan mungkin kita akan berangkat jam 5 pagi. Jadi mari jangan telat-telat karena kalau kita orang Karo itu ya jam 5 berangkat, katanya jam 5:30 juga masih belum datang. Jadi mari kita harus belajar bertanggung jawab. Kemarin kata si Cece kalau terlambat akan ditinggal. Lokasi yang kita tuju itu ada di Villa Hosana Cianjur. Tempatnya kita sudah survei. Jadi diharapkan kita semua jemaatnya yang ikut di dalamnya menyiapkan makanan sarapan masing-masing. Mungkin kami akan siapkan di sana itu untuk makan siang. Tapi kalau untuk pagi-pagi, mari siapkan sendiri-sendiri, kita bawa dari rumah kita sendiri-sendiri. Ada beberapa hal yang ditambahkan oleh Ibu Lili. Baik, shalom semua Bapak Ibu Saudara. Rencana kita memang awal itu 2 hari, ya, 2 malam 3 hari. Tapi karena kita mengingat takutnya ada yang masih kerja, ya, jadi kita ambil di hari H, ya, hari H. Jadi pas Idul Fitri kita berangkat dan besoknya tanggal 20 kita pulang.
siang kita sudah pulang ya. Kita check out itu dari sana itu sekitar jam 12 sampai jam 1. Nah, kita panitia mohon dengan sangat untuk hari ini yang memang tergerak mau memang rindu untuk kita bersama-sama berkumpul daftar hari ini, karena kita harus memikirkan untuk bus ya, karena kan udah tinggal bulan depan nih. Kalau bulan depan itu Idul Fitri, kalau kita mau cari bus atau apa kan agak susah ya, kalau ada pun lumayan mahal. Jadi ya, jadi mohon hari ini yang benar-benar mau ikut gitu ya, kita sih berharapnya kita ikut semua, karena kan jarang-jarang kita bisa retret ya. Ambil 1 hari 2 hari kita untuk berkumpul, kita untuk bersama-sama mengedukasi kita ya, baik untuk Tuhan gitu ya. Dan juga ini adalah momen liburan. Dan jadi daripada kita nggak tahu mesti kemana, kita bersatu dulu ya, karena itu hari pertama Lebaran gitu ya. Satu orang itu 360 sudah include semua ya, sudah makan, sudah tempat ya untuk penginapan dan juga bus. Jadi udah nggak usah keluar uang apa-apa lagi, 1 orang 360 ya. Tapi kalau untuk jajan ya ada uang sedikit. Terus untuk sarapan bawa masing-masing, dan di sana itu panitia menyiapkan untuk jam 12 makan siang. Sorenya itu kita sudah dapat dari sana, sama mau pulang itu 2 kali kita dapat. Jadi itu 360 udah include semua, total semua ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kita bersama-sama mensukseskan apa yang sudah kita programkan ya dekret ini. Nah, jadi sepertinya hanya itu dulu. Ya, jadi itu aja untuk sementara ini. Jadi untuk hari ini mohon data yang semua yang memang mau ikut didata hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Betapa dahsyat dan ajaib pekerjaan-Mu di dalam seluruh hidup kami, di mana Engkau juga telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Selanjutnya Engkau yang beracara, yang menuntun, menolong dan melawat kami dalam keseharian kami sepanjang minggu ini. Segala aktivitas, segala usaha, segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang membuat semuanya menjadi berhasil. Sekiranya mungkin ada kesulitan, ada masalah, ada kegagalan, kami tahu ada tangan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik Tuhan, baik persembahan kasih, persembahan persepuluhan mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Diberkati setiap keluarga, diberkati sebagai suami, sebagai istri, anak, orang tua di dalam keluarga. Kasih dan kemurahan Allah yang menopang kami sekalian. Kami berdoa bagi Ibu Dina yang Tuhan telah pertambahkan usia, Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terus membutuhkan uluran kasih Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Berdoa bagi Bapak Rudi, berdoa bagi Ibu Mary, berdoa bagi Bapak Merlan Sigalinggi, berdoa bagi anak kami Amos yang sakit, berdoa bagi Ibu Maria, berdoa bagi orang tua Raffi, nama-nama yang setiap kali kami sebutkan di hadapan Tuhan. Kau yang hadir bagi mereka dan memberkati, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sedang mengandung, baik Ibu Agnes, Ibu Farina, Ibu Ria Wahrai,
Hamba serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menopang dan memberkati kandungan mereka dengan kesehatan dan kekuatan baru sampai masa melahirkan dalam sejahtera dan berkat dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang melaksanakan ibadah. Tidak menutup bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan hadir bagi mereka. Berkati juga gerejamu di tempat ini. Tetap menaruh pengharapan yang besar untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhan yang menyediakan semuanya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Belum, sekarang ini sempat nge-gym masih. Repot dengan rumah. Makanya telat terus. Sorry ya bosku, tak aktif. Oh dia berhenti begitu ya, nenek tetap berhenti. Berhenti ya. Biarin aja. Oh ya.
Adalah satu-satunya sumber dari segalanya. Sudah mana?